Kompetisi yang pernah menjadi kiblat sepak bola dunia, Serie A, sempat melahirkan penyerang ganas dan ditakuti lawan. Hadir dari Ukraina, pemuda bernama Andriy Shevchenko sudah menciptakan gebrakan di awal kedatangan. Tepat pada tahun 1999, dia diambil AC Milan dari raksasa Ukraina. Usai diplot menjadi penyerang utama Dinamo Kyiv, Shevchenko segera menobatkan diri sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi terbaik dunia. Baru berusia 23 tahun ketika itu, Shevchenko seolah memberitahu dunia bahwa kompetisi Italia sekaligus Eropa akan segera ditaklukkan dalam satu genggaman saja. Tepat pada tahun 1986 atau ketika usianya menginjak 10 tahun, Andriy Shevchenko sempat mendapat penolakan dari banyak tim di dekat kampung halamannya. Namun dengan kegigihan yang ditunjukkan, Shevchenko yang terus mengikuti kompetisi anak-anak lantas ditemukan oleh pemandu bakat raksasa Ukraina, Dinamo Kyiv. Sejak saat itu dia tumbuh menjadi sosok penyerang tangguh yang bisa mencetak gol dengan cara apapun. Bahkan ketika usianya menyentuh 14 tahun, orang-orang sudah memprediksi kalau kemampuan Shevchenko bakal segera memonopoli sepak bola Ukraina. Benar saja, saat bermain di kompetisi Ian Rush atau yang dikenal dengan Piala Super Wales pada tahun 1990, Shevchenko muncul sebagai top skor dan mendapat penghargaan berupa sepatu yang diberikan langsung oleh sang legenda Liverpool. Memulai karir seniornya sejak tahun 1993, Shevchenko tak butuh waktu lama untuk berkembang. Dia segera memesan satu tempat di lini depan dan diandalkan sebagai pencetak gol Dinamo Kyiv. Menjadi mesin gol Dinamo Kyiv selama bertahun-tahun, Shevchenko berhasil mempersembahkan trofi Liga Utama Ukraina sebanyak 5 kali beruntun. Bersamaan dengan trofi domestik lainnya, Shevchenko juga sempat diberi penghargaan sebagai pemain terbaik liga sekaligus pesepak bola terbaik Ukraina. Boleh dibilang puncak karirnya bersama Dinamo Kyiv adalah saat dia mencetak hat-trick ke gawang FC Barcelona di kompetisi Liga Champions Eropa. Laga ini sangat diingat oleh kebanyakan penggemar sepak bola. Usai Barcelona, saat itu ditangani oleh Louis van Gaal dengan Jose Mourinho sebagai asistennya. Selain itu, Charles Puyol bahkan masih menjadi pemain cadangan dengan Luis Figo menjadi jenderal lapangan tengah dan Rivaldo sebagai ujung tombak. Mengusung misi meraih poin penuh, tim asuhan Valeri Lobanovsky mengandalkan Andriy Shevchenko yang baru berusia 21 tahun di lini depan bersama Serhii Rebrov. Tak disangka, Camp Nou menjadi saksi ketajaman Shevchenko dengan 3 gol yang dicetak hingga membuat Kyiv menang dengan skor telak 4-0. Satu gol tambahan Kyiv sendiri dicetak oleh Serhii Rebrov pada menit ke-77. Namun meski akhirnya sukses menjadi juara grup C, Dinamo Kyiv harus mengakui keunggulan Juventus dengan skor agregat 2-5 di babak perempat final. Setahun setelah menciptakan gol bersejarah ke gawang FC Barcelona, Andriy Shevchenko tak dapat membendung godaan untuk bergabung dengan klub yang lebih besar. Dia hijrah ke San Siro dan segera menciptakan sejarah besar bersama AC Milan. Membawa bekal yang sudah sangat cukup untuk bisa berdiri sebagai andalan, Andriy Shevchenko yang baru berusia 23 tahun langsung diplot sebagai penyerang utama AC Milan. Meski harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta dolar untuk mendatangkan pemuda Ukraina, AC Milan sama sekali tidak merugi. Sebab di musim pertamanya, Shevchenko langsung berhasil mencetak 24 gol dari 32 pertandingan Serie A. Di usia yang tergolong cukup muda, Sheva berhasil mengalahkan nama skaliber Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, sampai Giuseppe Signori. Meski pada akhirnya gagal mempersembahkan gelar Serie A, kedatangan Andriy Shevchenko untuk pertama kalinya di kompetisi yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia itu sudah cukup untuk memberi sinyal bahaya kepada para bek terbaik Italia sekalipun. Sisi istimewa lainnya, Sheva berhasil menjadi pemain asing pertama di kompetisi Serie A yang langsung menjadi top skor di musim debutnya.
Meski gaya bermainnya cenderung tidak menampilkan sisi keindahan, Sheva punya insting mencetak gol yang sangat berbahaya. Dia seperti sosok pembunuh yang siap menghancurkan pertahanan lawan, baik dari sisi kanan, kiri, hingga tengah. Terus menjadi andalan di lini depan Rossoneri, Sheva akhirnya sukses menciptakan musim bersejarah ketika mampu membantu AC Milan meraih gelar Liga Champions Eropa ke-6 pada tahun 2003. Pada musim 2002-2003 saat itu, Sheva memang jarang bermain menyusul cedera yang dialami. Namun di kompetisi Eropa, dia mencetak gol ke gawang Inter Milan di babak semifinal sekaligus menjadi penentu di drama adu penalti melawan Juventus di partai final. Pada musim berikutnya, prestasi yang diciptakan Shevchenko kian mengkilap. Dia sukses meraih trofi Serie A pertama dan satu-satunya bersama AC Milan dan sekali lagi muncul sebagai top skor dengan catatan 24 gol. Yang tak kalah penting, namanya dinobatkan sebagai pemain terbaik Ukraina dan diberi penghargaan Ballon d'Or oleh majalah France. Lalu pada tahun 2005, Sheva sejatinya mendapat kesempatan untuk mengangkat trofi Liga Champions Eropa kedua bersama AC Milan. Sayangnya, dia gagal menjadi algojo penalti dan membuat Milan harus menelan kekalahan pahit atas Liverpool. Setahun berselang atau tepat pada tahun 2006, Sheva menerima ajakan Roman Abramovich untuk bergabung dengan Chelsea. Selama kurang lebih 7 tahun membela Milan, dia telah membentuk kemitraan sempurna dengan Filippo Inzaghi dan juga memiliki koneksi yang sangat baik dengan para pemain tengah seperti Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, dan tentunya Ricardo Kakà. Lebih dari itu, Sheva sukses mencetak 175 gol, di mana catatan itu membuatnya duduk di daftar kedua top skor sepanjang masa AC Milan dan hanya kalah dari Gunnar Nordahl. Nahas, meski menjadi pembelian termahal yang pernah dilakukan tim Inggris saat itu, Shevchenko gagal melanjutkan performa terbaiknya. Dia mengalami inkonsistensi permainan dan tidak lagi menjadi starter di era Mourinho. Terlebih Chelsea sudah memiliki penyerang gahar macam Didier Drogba. Di usia yang telah menginjak 30 tahun, nasib Shevchenko kian apes usai pelatih Avram Grant dan Luis Felipe Solari menilai kalau sang pemain sudah tidak dapat diandalkan lagi. Mengetahui hal tersebut, Adriano Galliani sempat memulangkan Shevchenko ke Italia. Sayangnya, dia gagal mencetak satu pun gol dalam 18 laga yang dijalani. Sempat kembali ke Chelsea bersamaan dengan ditunjuknya Carlo Ancelotti sebagai pelatih anyar The Blues. Secara mengejutkan, Sheva tidak dimasukkan ke dalam rencana sang pelatih. Walhasil, dia memilih pulang ke Ukraina dan menghabiskan karir bersama tim masa kecilnya. Di periode keduanya bersama Kiev, Sheva berhasil mencetak 30 gol dari 83 pertandingan. Dirinya lalu pensiun pada 2012 atau saat usianya menyentuh angka 36 tahun. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.